Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita memulai aktivitas kita dalam satu hari ini, Kamis 12 Agustus 2021, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Keluaran pasal 20 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Di namamu ada nama Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, William Shakespeare, seorang pujangga Inggris mengatakan, apalah arti sebuah nama? Walau demikian, ketika orang tua akan memilih nama yang akan diberikan kepada anaknya, pastilah orang tua tersebut menamainya dengan harapan anak tersebut seperti namanya hidupnya di kemudian hari. Misalnya, orang tua menamai anaknya Tigor, supaya anak tersebut nantinya hidupnya selalu tigor atau lurus. Seorang orang tua membuat nama anaknya si sabar dengan harapan supaya nantinya anaknya menjadi orang yang sabar. Ada juga orang tua yang mengambil nama anaknya dari seorang yang terkenal, ya, seorang tokoh. Harus diakui bahwa tidak semua orang hidup seperti nama yang disandangnya. Namanya si Tigor, bisa saja dia selalu berjalan bengkok, ya, tidak lurus. Namanya si Sabar, dia tidak sabar menghadapi kehidupan ini. Dia selalu emosi dan selalu marah. Bangsa Batak, nama itu sangat penting dan berperan di dalam kehidupan seseorang. Ketika seseorang itu lahir, dia punya nama. Setelah dia menikah dan punya anak, maka namanya diganti dengan Bapak si Anu. Setelah dia punya cucu, namanya diganti menjadi Opung ni si Anu. Jadi nama itu penting. Tetapi harus kita ingat, bukan nama yang menentukan kehidupan kita. Tetapi yang menentukan kehidupan kita adalah Tuhan dan juga kita sendiri. Saudara yang terkasih, yang dibicarakan dalam nats ini adalah nama Tuhan. Dengan tegas dikatakan, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Dan dikatakan siapa yang sembarangan menyebut nama Tuhan Allah, maka akan dilihat oleh Tuhan bersalah dan tentunya akan mendapatkan hukuman. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara, nama Allah boleh saja disebut. Tetapi harus diingat, jangan menyebutnya dengan sembarangan. Sering kita mendengar atau mungkin kita pernah mengatakannya, demi Tuhan saya tidak ikut, demi Tuhan saya tidak berbohong, demi Tuhan saya tidak mengambil, dan demi Tuhan lainnya. Perilaku tersebut boleh kita katakan hal itu adalah menyalahgunakan nama Tuhan untuk kepentingan diri sendiri, atau mungkin untuk melegalkan sebuah kebohongan sehingga nama Tuhan dipergunakan. Dalam katekismus kecil Martin Luther disebutkan bahwa arti hukum Taurat ketiga adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna,
berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan, kesusahan, dan di dalam duka serta pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Dengan demikian, menyebut nama Tuhan tidak menjadi salah ketika kita menggunakannya secara tepat. Ketika kita berdoa, ketika kita bernyanyi memuji Tuhan. Saudara yang terkasih, kita semua adalah pengikut Kristus. Kita adalah anak-anak Allah. Selain kita mempunyai nama sendiri yang diberikan orang tua kita kepada kita, nama Tuhan juga sudah melekat di dalam diri kita. Di namamu ada nama Tuhan. Berperilakulah di dalam kehidupan kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Khususnya di saat sekarang ini, ketika kita semua hidup bersama-sama dengan wabah virus corona pandemi COVID-19 ini. Belum lagi dengan hadirnya varian-varian yang baru yang sungguh-sungguh menakutkan kita dan juga mematikan. Terlebih bagi orang-orang yang punya penyakit bawaan. Kehidupan yang kita jalani saat ini penuh dengan kesusahan, penuh dengan penderitaan, penuh dengan ketakutan. Dan kita tidak tahu sampai kapan hal ini akan berakhir. Marilah kita sungguh-sungguh mengasihi sesama kita manusia sebagai bukti nyata pujian dan penyembahan kita kepada nama Tuhan yang kudus itu. Berdoalah kepada Tuhan, mohonlah kekuatan kepadanya, mohonlah penghiburan dan kesembuhan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita nyanyikan lagu rohani Yesus padamu ku berseru. Penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku, Yesus kau perlindunganku. Kau Tuhan
kita berdoa. Yalah Bapa dalam surga, terpujilah namamu, karena di dalam nama kami, nama Tuhan ada. Ya Tuhan, dalam kehidupan kami di dunia ini, ajar kami senantiasa berperilaku sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Ya Tuhan, berikan kesembuhan kepada orang-orang yang sakit, dirawat di rumah sakit atau di rumah masing-masing. Berikan penghiburan kepada orang-orang yang berduka. Satu hari ini ya Bapa dalam surga, kami serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, taatlah akan protokol kesehatan. Memakai masker, mencuci tangan dengan air yang mengalir, dan memakai sabun. Menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan jangan lupa tetap berdoa kepada Tuhan. Sehat-sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.